Shalom, pada saat ini saya ingin memberikan sebuah penjelasan singkat yang berkaitan dengan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Saya ingin mengangkat sebuah tema kecil, yaitu keselamatan bukan usaha manusia. Ya, keselamatan bukan karena hasil karya atau hasil perbuatan dari manusia itu sendiri. Itu sesuatu hal yang mustahil ketika kita mengatakan bahwa saya selamat oleh karena usaha saya selamat oleh karena perbuatan saya selamat karena jasa saya. Itu merupakan sesuatu hal yang sangat mustahil. Kenapa begitu? Karena Alkitab mengatakan bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa. Nah, kita bisa pahami jatuh ke dalam dosa ini, tentu hubungan dengan Allah hancur. Hubungan dengan Allah mati. Tidak bisa lagi berelasi dengan Allah. Karena apa? Karena yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa. Allah adalah kudus. Sementara kita sudah berdosa, artinya kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Kita tidak bisa lagi berelasi dengan Allah. Karena Allah sangat membenci dosa. Nah, itulah sebabnya kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah. Karena kita sudah hidup di dalam lumpur dosa. Alkitab mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, yang diawali ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketika mereka melanggar perintah daripada Allah itu sendiri. Sehingga dari sanalah awal daripada dosa itu, dan menjalarlah dosa itu kepada seluruh umat manusia. Nah, itulah sebabnya kita bisa menggambarkan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu ibarat bahwa manusia itu mati secara rohani. Namanya mati tentu tidak bisa melakukan sesuatu. Apapun yang kita lakukan di hadapan Allah terkesan mungkin menurut kita itu baik, kita membantu orang lain. Tapi bagi Allah itu adalah tindakan yang tidak bisa berkomunikasi dengan Dia lagi, karena bagi Allah kita sudah mati. Ya, mungkin kita menganggap saya melakukan ini, tapi bagi Allah kita sudah mati secara relasi, secara dosa. Itulah sebabnya satu cara yang tepat untuk bisa membangun relasi kita dengan Allah hanya Allah itu sendiri. Karena apa? Karena manusia sudah mati. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan aktivitas kalau dia sudah mati? Ya, cara yang tepat untuk kita bisa membangun relasi dengan Allah bukan lagi usaha kita. Karena apa? Karena kita secara rohani, mungkin secara jasmani ya kita hidup kan, tapi secara rohani, secara spiritual kita sudah mati di hadapan Allah. Jadi cara yang tepat supaya kita bisa berkomunikasi, membangun relasi dengan Allah, itu hanya Allah yang hidup itulah yang harus terlebih dahulu membangunkan kita atau menghidupkan kita. Nah, itulah sebabnya kita di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah datang ke dalam dunia ini. Yesus berinkarnasi dalam rupa manusia. Tujuannya untuk menghidupkan kita, untuk menghancurkan dosa itu yang menjadi penghalang kita berhubungan dengan Allah. Jadi itulah sebabnya nggak mungkin kita bisa melakukan usaha yang baik, ya, atau kita bisa selamat oleh karena usaha kita, oleh karena amal kita, oleh karena perbuatan baik kita. Itu tidak mungkin, karena bagi Allah itu kita sudah mati kan, mati secara rohani. Mungkin kita bisa melakukan terkesan ya, wah saya sudah melakukan yang terbaik untuk ini dan itu sebagainya. Tapi bagi Allah kita sudah mati rohani. Tidak ada artinya itu semuanya. Harus dihidupkan dulu. Bagaimana seseorang bisa melakukan kegiatan kalau dia mati? Harus dihidupkan dulu orang yang mati itu. Caranya adalah harus orang yang hidup menghidupkan orang mati. Nggak mungkin orang yang mati menghidupkan orang mati kan. Harus Allah yang hidup itulah. Hanya Allah lah yang hidup. Hanya Allah lah yang tidak berdosa. Itulah sebabnya dia datang ke dalam dunia ini untuk menghidupkan kita yang mati ini. Dengan cara dia mati di kayu salib, yang harusnya kita yang harus menerima kematian itu. Tapi Allah yang datang ke dalam dunia ini berinkarnasi, dan dia mati tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
ajaran Kristen sangat luar biasa. Konsisten bahwa keselamatan ada dalam Yesus dan tidak bisa oleh karena usaha kita. Karena berbicara soal surga, itu berbicara soal dimensi yang tidak kelihatan. Kita tidak mungkin bisa mengetahui jalan ke sana. Makanya saya sering kasih ilustrasi begini. Ketika ada seseorang untuk anggap saja dari Sumatera ke Jawa ya, itu kan Selat Sunda kalau nggak salah ya, Selat Sunda. Jadi ada orang ingin berusaha, usahanya sendiri berenang ya, berenang dari Sumatera ya, dari Sumatera ke Jawa ya, untuk melintasi Selat Sunda ini dia ingin berusaha melewatinya melalui dengan cara berenang. Sementara ada ferry, kapal begitu ya, mengajak dia, ayolah sudah kita naik kapal ini aja, kamu dipastikan pasti selamat. Tetapi kamu yang berusaha dengan cara berenang ini belum tentu selamat loh kamu di sana. Kamu tidak tahu apa yang terjadi nanti di sana. Angin itu kencang loh di tengah laut kan begitu kan. Nah dia tidak mau, aku kan berusaha sekeras saya sendiri, aku bisa, aku berusaha begitu. Nah kalau kita melihat orang yang seperti ini, tentu ini orang yang maaf ya, orang yang bisa dikatakan orang yang bodoh ya, mungkin terlalu kasar, tapi orang yang bodoh. Karena apa? Karena dia ada tawaran di kapal yang bisa memastikan dia selamat sampai ke Jawa melewati Selat Sunda ini, tetapi dia mengatakan bahwa enggak, saya berusaha, usaha saya sendiri. Nah itu semacam ilustrasi sederhana sebenarnya yang tidak menggambarkan secara keseluruhan, tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa bagaimana mungkin dia berusaha bisa melewati Selat Sunda ini dengan usahanya sendiri? Tidak mungkin kan. Sementara ada tawaran tadi yang si pemilik kapal itu bisa dipastikan ke sana dengan gratis lagi ya. Itu kita tambah dengan gratis, tidak dengan pungut biaya. Tapi dia tetap tidak mau. Nah itu merupakan satu hal yang sangat konyol ya. Dia tidak mau. Nah demikian juga halnya kita di dalam Yesus. Yesus sudah ada menjadi juru selamat kita yang bisa menghantar kita ke surga. Tapi sekarang kita mengatakan, aduh usaha saya sendiri bisa, usaha bagaimana kita bisa melintasi sampai ke surga? Kecuali surga itu bentuk fisik. Karena surga itu bukan bentuk fisik ya. Kita tidak tahu surga itu di mana. Ya, dan surga itu bukan bentuk fisik, itu bentuk roh tempatnya. Ya, nah, jadi sementara kita ini fisik. Bagaimana? Ini kan susah ya menggambarkannya kan. Katanya dia dengan berusaha pergi ke surga dengan usaha sendiri. Itu tidak akan mungkin terjadi. Sementara ada yang menawarkan keselamatan itu di dalam Yesus. Tetapi kita mengatakan dengan usaha saya sendiri. Nah itu merupakan sebuah kekonyolan sebenarnya ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah mengandalkan usaha untuk masuk surga. Tetapi andalkanlah usaha Yesus. Hanya melalui jasa Yesuslah kita bisa masuk surga, bukan melalui jasa kita. Terimalah Yesus bagi orang yang belum percaya, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dalam Kristus kamu memiliki keselamatan. Amin.